Sebagai orang yang beriman, kita harus menyadari dan memahami bahwa setelah kita diberi hidayah oleh Allah, berarti kita dijadikan sebagai orang yang beriman, orang yang diangkat derajatnya, orang yang dimuliakan. Maka kita harus berusaha mempertahankan kemuliaan ini dengan senantiasa menjaga hidayah ini, memperbanyak bersyukur, menertibkan dan meningkatkan ibadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan menjauhi sejauh-jauhnya berbagai macam bentuk pelanggaran dan kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar. Sebab sekecil apapun perbuatan yang melanggar peraturan Allah dan Rasul berakibat dosa, dan sekecil apapun dosa, jika tidak ditobati pasti ada siksanya di akhirat. Pada umumnya, manusia dan khususnya orang iman menyadari bahwa orang berbuat dosa pasti akan menanggung akibatnya. Tetapi keinginan untuk melakukannya kadang-kadang sulit untuk dibendung. Hal ini adalah disebabkan karena setiap manusia diberi bagian hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan yang selalu mengajak pada kejelekan. Di samping itu, perkembangan akhir zaman dengan kecanggihan teknologi yang selalu menawarkan berbagai macam bentuk dan praktek kemaksiatan yang dihiasi dengan keindahan dan kenikmatan nyaris tak terkendali. Di sisi lain, Allah juga menciptakan makhluk yang bernama iblis atau setan, dan telah Allah tetapkan sebagai musuh manusia sejak perseteruannya dengan Adam Hawa hingga akhir zaman. Berarti setelah seseorang menjadi orang yang beriman, maka akan mempunyai beberapa musuh, yaitu internal dan eksternal. Pengaruh internal yaitu hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, dan pengaruh eksternal adalah kecanggihan akhir zaman dan setan yang terus berusaha untuk menjatuhkan manusia ke dalam kenistaan. Nah, dengan hawa nafsu yang ada pada diri manusia serta banyaknya sarana dan kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan kemaksiatan, berarti kesempatan iblis yang telah bertekad dan bersumpah untuk menghancurkan keimanan manusia sehingga gagal masuk surga selamat dari neraka semakin luas dan terbuka. Sebagai orang tua, tentunya juga mengkhawatirkan para generus terpengaruh dengan godaan hawa nafsu mereka dan terpengaruh dengan godaan iblis beserta sekutu-sekutunya yang berusaha merusak kefahaman dan keimanan mereka. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mempertahankan kefahaman dan keimanan kita serta para generus dari tipu daya, kelicikan dan gencarnya pengaruh iblis beserta sekutu-sekutunya yang selalu mempengaruhi kita agar berbuat dosa dan maksiat, maka dalam video ini akan kami jelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan penjagaan diri dari kemaksiatan sehingga kita semua bisa terhindar dari berbagai macam kemaksiatan yang menyebabkan kita masuk neraka dan gagal masuk surga. Ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.